1 ini saya mewakili Dr. Madoni absen 20 kelas 11 IPS 5 akan membuat tugas sejarah tentang Loji Gandrung. Sendiri beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi nomor 261 Kelurahan Penumping Kecamatan Lawean Kota Surakarta Solo Jawa Tengah. Sejarah Loji Gandrung di Solo dari masa ke masa. Loji Gandrung yang kini digunakan sebagai rumah dinas wali kota Solo memiliki sejarah yang cukup panjang sejak berdirinya pada 1830 silam. Sejarah Loji Gandrung mulai dibangun sejak tahun 1830. Loji Gandrung didesain oleh C.P. Wolf Stockmaker, arsitek asal Belanda dan sosok guru besar arsitektur di Teknische Hochschule Bandung yang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung atau ITB. Awalnya Loji Gandrung digunakan sebagai tempat kediaman saudagar perkebunan gula dan tuan tanah di Boyolali bernama Johannes Augustin Dillenburg pada tanggal 1797 sampai 1839 atau yang akrab dipanggil Tinus. Ia merupakan anak dari August dan Caspar, seorang pejabat militer kolonial Belanda terkenal saat itu dan punya hubungan baik dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Pembangunan Loji Gandrung oleh Tinus itu dilakukan setelah ia menikah pada 1819 dengan salah satu anggota keluarga Keraton Kasunanan Surakarta bernama Raden Ayu Cakrokusumo. Saudara perempuan Sunan Pakubuwono V itu merupakan pernikahan kedua Tinus pasca kematian istri pertamanya Johannes Dorothea Bode pada 1816 saat setelah melahirkan anak pertama mereka. Nama Loji Gandrung. Kala menempati rumah tersebut, Tinus menempatkan seperangkat alat gamelan di teras rumah dan memperbanyak perkarangan serta tanaman. Saat itu, tempat tinggal Tinus lebih mirip sebagai benteng dibandingkan sebuah rumah lantaran dikelilingi tembok tinggi dan pos penjagaan. Usai dibangun dan ditempati 2 tahun kemudian, Tinus kerap mengundang relasinya mengadakan acara di rumah tersebut. Sering acara digelar Tinus di rumah itu membuat masyarakat sekitar menyebut sebagai gandrungan. Sering berjalan waktu, rumah Tinus itu dikenal pun sebagai Loji Gandrung. Dalam bahasa Jawa, kata gandrungan artinya tergila-gila atau menyukai. Sementara kata loji artinya rumah besar, bagus dan berdinding tembok. Yang kata aslinya berasal dari bahasa Belanda, loge. Terus sejarah Loji Gandrung Solo di masa kini. Sejak disepakati sebagai cagar budaya pada 3 Mei 2013, pemerintah kota Surakarta kemudian menyiapkan pembangunan Wisma 2 lantai di belakang Loji Gandrung sebagai rumah dinas baru untuk wali kota. Secara Loji Gandrung menjadi rumah dinas baru itu mulai ditempati pada Agustus 2020 pada 2 Juni 2017. Loji Gandrung sempat direvitalisasi dan rampung akhir 2018. Kemudian pada Februari 2002, Wali Kota Gibran Rakabuming Raka mengumumkan bahwa Loji Gandrung terbuka untuk dikunjungi masyarakat. Fasilitas aulanya dapat dipakai sebagai tempat pertemuan mereka dan tidak dikenai biaya. Dari acara di area cagar budaya berusia 1230 tahun, jadi dijadikan sebagai kompleks rumah dinas wali kota Surakarta ini. Pada 11 Desember 2022, Loji Gandrung akan dijadikan sebagai titik kira pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Loji Gandrung masa kemerdekaan RI. Saat masa kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat perubahan fungsi dari Loji Gandrung yang awalnya digunakan sebagai tempat tinggal seorang saudagar perkebunan gula dan tuan tanah menjadi markas pusat pasukan pemimpin Jenderal Gatot Subroto. Penggunaan Loji Gandrung sebagai markas pasukan itu terjadi pada masa kemerdekaan Belanda yang terjadi saat agresi militer 1948 sampai 1949. Loji Gandrung juga pernah digunakan oleh Komandan Brigade 4 Letkol Slamet Riyadi sebagai tempat menyusun strategi perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan pada serangan umum tahun 1949. Gatot Subroto adalah gubernur militer untuk wilayah daerah istimewa Surakarta dan karena kala itu selain Gatot Subroto, Loji Gandrung juga pernah dimanfaatkan Komandan Brigade 5 Letkol Slamet Riyadi untuk mempersiapkan serangan umum pada 1949. Kedua pahlawan nasional itu telah menjadikan Loji Gandrung sebagai pusat penyusunan kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan.